Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Shalom adik-adik. Shalom. Adik-adik, gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan adik-adik sehat semua ya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah online kita pada minggu ini. Kita angkat pujian, bersyukur Bapak. Banyak
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, tunjukkan cara yang benar, memberi pujian kepadamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita angkat satu lagu pujian, Anak Tuhan Tak Boleh Bohong. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum Tuhan yang ke-9. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Itulah hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bacanya dari buku MD nomor 681 oleh Amang Asiroa. Dosa
kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, silakan untuk kembali. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita bernyanyi firman Tuhan sudah. Sekolah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, Allah yang maha baik, Allah yang kami kenal dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas berkat kasih karunia yang boleh kami terima hari lepas hari sampai pada saat ini ketika kami boleh beribadah ibadah online sekolah minggu di tempat ini Bapak. Kami boleh dalam keadaan sehat, kami percaya itu semua karena kasih karunia daripada Engkau. Bapak yang di sorga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing dengan orang tua mereka. Engkau yang berkati mereka Tuhan. Kami serahkan Tuhan akan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Bukalah supaya firman-Mu Tuhan boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita di minggu ini tertulis di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Amang akan membacakan untuk kita semua. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias.
ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanahmu itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku dengan harga sekian tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lain mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Adik-adik sekolah minggu HKBP Soreang yang Amang kasihi, itulah firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Di firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita mengetahui suatu kejadian di mana Ananias dan istrinya Safira telah mendustai murid Tuhan Yesus. Mereka menjual sebidang tanah yang peruntukannya untuk orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak bisa makan, tetapi dia berdusta kepada murid Tuhan Yesus secara khusus Petrus. Dari firman Tuhan yang kita dengar, kita boleh belajar bahwa sekali lagi ternyata kita tidak boleh berdusta. Di minggu-minggu yang lalu ketika Amang boleh berkhotbah, Amang mengingatkan suatu kebiasaan baik. Amang men-challenge anak-anak sekolah minggu pada saat itu untuk katakanlah setiap pagi membersihkan dan merapikan kamarnya sendiri ketika bangun pagi. Untuk minggu ini kita akan mencoba lagi suatu kebiasaan baik, yaitu untuk selalu berkata jujur, berbuat jujur di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus berbuat jujur atau tidak berbohong atau tidak berdusta di dalam kehidupan kita? Mungkin anak-anak sekolah minggu pernah mendengar suatu cerita, yaitu di Ipin Upin, di mana di situ ada anak yang menggembalakan domba. Dia menggembalakan domba di sekitar lereng gunung yang di mana di situ juga banyak serigalanya. Katakanlah penggembala ini namanya si Tejo. Si Tejo ini ketika menggembalakan domba-dombanya di lereng gunung, dia merasa bosan. Lalu dia berpikir, apa ya yang harus saya kerjakan? Kemudian dia kepikiran untuk katakanlah ngeprank masyarakat yang ada di sekitar lereng gunung tersebut. Dia berteriak-teriak, tolong, domba saya dimakan serigala. Wah, dia menjerit-jerit terus minta tolong. Ketika masyarakat datang, ternyata
dombanya tidak apa-apa, dombanya makan rumput dengan baik, tidak ada serigala. Lalu si Tejo agak tersenyum-senyum karena merasa puas dia sudah membohongi atau mendustai masyarakat. Kedua kalinya lagi dia berbuat seperti itu. Dia minta tolong bahwa dombanya dimakan serigala. Tolong, katanya lagi. Domba saya dimakan serigala, domba saya dimakan serigala. Masyarakat datang lagi hendak menolong. Ternyata tidak, dombanya tidak dimakan serigala. Si Tejo hanya berbohong dan pura-pura bahwa dombanya dimakan serigala untuk membohongi masyarakat agar dia merasa puas untuk bermain-main. Untuk yang ketiga kalinya si Tejo berteriak lagi, masyarakat akhirnya tidak ada yang datang untuk menolong. Padahal dombanya ternyata memang dimakan serigala. Si Tejo jadi nangis. Si Tejo merasa bersalah karena dia sudah membohongi masyarakat sekitarnya dan akhirnya dombanya dimakan serigala. Dari cerita tersebut kita boleh belajar. Yang pertama, ternyata kita tidak boleh berdusta atau berbohong. Kita harus jujur dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus jujur atau tidak boleh berdusta atau bahasa sekarang tidak boleh bohong? Yang pertama, kenapa kita harus jujur dalam kehidupan kita, tidak berdusta dan berbohong, yaitu agar kita menjadi orang yang terpercaya, orang yang dipercaya orang. Kalau kita hidup di dalam kehidupan kita, baik di dalam rumah tangga bersama ayah, ibu, adik, abang, atau masyarakat kita, kalau kita suka berbohong pasti kita tidak dipercaya lagi. Kamu mah tukang bohong katanya. Saya nggak percaya lagi sama kamu. Ketika kita suka berbohong atau berdusta, pertama-tama pasti kita tidak dipercaya lagi. Kita tidak dipercaya, bahkan mungkin orang-orang terdekat kita. Mungkin ayah kita juga tidak percaya kita, ibu kita mungkin tidak mempercayai kita, kakak adik kita tidak mempercayai kita kalau kita suka berbohong. Yang kedua, kalau kita suka berbohong atau berdusta, kita menjadi orang yang tidak percaya diri. Ketika kita suka berbohong, kita menjadi orang yang tidak percaya diri. Misalnya nih, kalau kita memang orang yang suka berbohong, pasti kalau mau pergi dengan teman-teman, kita merasa minder. Jangan-jangan teman saya tahu nih, saya tukang orang bohong nih, tukang berbohong nih. Jangan-jangan itu tetangga saya tahu nih, saya menjadi orang yang suka berbohong. Akhirnya kita tidak percaya diri. Mau kemana-mana kita bingung. Mau berteman dengan yang si A bingung, mau berteman dengan si B bingung. Karena mungkin si A tahu kita tukang berbohong, mungkin si B tahu kita tukang berbohong. Kita menjadi orang yang tidak percaya diri di dalam hidup kita. Akhirnya kita membatasi diri kita bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, ketika kita suka berdusta atau berbohong, maka kita akan mati seperti firman Tuhan yang kita baru saja dengar. Enggak aman. Mungkin dalam hati kita seperti itu. Saya pernah berbohong, tapi saya tidak mati. Mungkin ada di dalam hati kita seperti itu. Memang pengertian mati di dalam kehidupan sekarang tidak sama dengan ketika firman Tuhan ini boleh terjadi. Pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk mengetahui apakah seseorang itu berbohong atau tidak, sehingga langsung memberi hukuman. Pada saat ini kita memperoleh suatu berkat untuk boleh bertobat jika kita suka berbohong. Kenapa dikatakan kalau kita suka berbohong akhirnya kita mati? Logikanya seperti ini. Kalau kita suka berbohong, maka kita menjadi orang lain. Kita ingin seperti orang lain. Pada titik tertentu akhirnya kita membohongi diri kita sendiri. Begitu banyak di dalam kehidupan ini orang yang namanya misalnya si A, dia bukan si A lagi karena dia meniru orang lain, membohongi diri sendiri. Karena dia meniru misalnya selebritis, dia meniru aktor-aktor, dia meniru mungkin tetangganya yang tenar atau meniru orang lain.
dia hidup tidak menjadi diri sendiri, dan itu artinya dia mati karena dia bukan dirinya sendiri. Itulah 3 hal yang boleh Amang sampaikan untuk kita anak-anak sekolah minggu HKBP Soreang. Amang berharap mulai dari sekarang kita menambah lagi satu kebiasaan baik. Satu kebiasaan baik yaitu kita harus hidup jujur, tidak boleh berbohong atau berdusta di dalam kehidupan kita. Untuk memulai suatu kebiasaan, biasanya kalau kita rutin dalam sebulan, maka kebiasaan itu boleh berlanjut terus. Amang berharap misalnya di dalam 1 tahun kita boleh memperoleh 12 kebiasaan baik, 12 kebiasaan positif di dalam kehidupan kita, yang sama-sama kita berharap kebiasaan-kebiasaan baik di dalam kehidupan kita akan membuat kita sukses, akan membuat kita bahagia, terlebih akan membuat kita lebih mencintai Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dari kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas berkat kasih karunia-Mu. Kami telah mendengar firman-Mu Bapa. Kiranya firman-Mu Bapa boleh menjadi pedoman dalam hidup kami, boleh menjadi suatu penerang, sehingga kami boleh menjalani hidup kami dengan baik Bapa, dengan kebiasaan-kebiasaan baik Bapa. Kami baru saja mendengar bahwa di dalam kehidupan kami sebisa mungkin kami tidak berdusta atau berbohong Bapak, karena itu akan merusak diri kami sendiri. Oleh karenanya Bapak, kami memohon Engkau memperkuat diri kami Bapak. Kuatkan kami untuk selalu berjalan di jalan-Mu Bapak. Kuatkan kami selalu untuk mendengar firman-Mu Bapak. Bapak di surga, kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada bersama keluarganya, berkati mereka dalam kehidupan mereka Bapak, dalam pendidikan, begitupun orang tuanya dalam mengajari dan pekerjaannya Bapak. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati semua perhalado, terutama pendeta juga Bapak. Berkati semua orang yang melayani di gereja HKBP Soreang ini Bapak, sehingga HKBP Soreang Bapak juga boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat untuk semua orang Bapak. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk ayat hafalan kita minggu ini buat forum kecil dari TK sampai kelas 3 SD dari Matius 4 ayat 7 yang berbunyi, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan untuk forum besar tertulis 1 Korintus 10 ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pamut umat. Nah, adik-adik jangan lupa ya dihafalkan dan kirim video ayat hafalannya kepada guru forum masing-masing. Nah, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan satu lagu pujian dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 64, Persembahan Tuhan. Ku mau persembahkan Tuhan apa
bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengarunia kita dengan damai sejahtera. Amin.